Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah perancangan 2 yang berjudul Quality Function Deployment pada Drone Pertanian. Baiklah, tugas ini disusun oleh kami yang bernama Nata Adi Chandra, NPM 16321035, Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin Universitas Bandar Lampung, dan rekan saya yang bernama Batara dengan NPM 16321009, Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin Universitas Bandar Lampung. Baiklah, Quality Function Deployment atau QFD adalah metodologi dalam proses perancangan dan pengembangan produk atau layanan yang mampu mengintegrasikan suara-suara konsumen ke dalam proses perancangannya. QFD sebenarnya adalah merupakan suatu jalan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkannya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan QFD dalam proses perancangan produk adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan keandalan produk. 2. Meningkatkan kualitas produk. 3. Meningkatkan kepuasan konsumen. 4. Memperpendek time to market. 5. Mereduksi biaya perancangan. 6. Meningkatkan komunikasi. 7. Meningkatkan produktivitas. 8. Meningkatkan keuntungan perusahaan. Inilah gambar dari drone pertanian yang kita buat, dan selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Batara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Nata Adi Chandra. Di sini kami telah membuat QFD dari drone pertanian. Bisa kita lihat bersama-sama. Ini adalah QFD yang kami buat. Teman-teman, di sini kami membuat aplikasi ini dibantu dengan aplikasi yang bernama AdDraw Max. Ini sangat memudahkan kita untuk membuat QFD karena di sini banyak bantuannya, baik itu QFD, metriknya. Di sini telah disediakan teman-teman. Jadi teman-teman yang akan membuat QFD, saya sarankan untuk mendownload aplikasi ini karena ini sangat memudahkan kita membuat QFD. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang QFD yang kami buat. QFD yang kami buat ini adalah QFD pada drone pertanian, teman-teman. Di sini kita lihat sama-sama, teman-teman. Kami telah membuat beberapa simbol very good yang disimbolkan dengan lingkaran dengan titik biru di tengah, yaitu good dengan lingkaran berwarna biru, weak memiliki lambang plus yang memiliki nilai angka, bisa kita sama-sama, yaitu very good dengan 9, good dengan 3, weak dengan 1, dan keterangan lingkaran dengan titik tengah berwarna hijau, lingkaran titik merah dengan warna merah ini, lingkaran titik tengah dengan warna merah itu memiliki angka 2 dan 5, bisa kita lihat sama-sama di sini. Teman-teman, sebenarnya QFD ini adalah memudahkan produsen untuk membaca apa yang diinginkan oleh pasaran dan dia membuat produk tersebut. QFD ini adalah untuk komunikasi, sebenarnya komunikasi antara produsen dan konsumen. Dalam membuat suatu alat, suatu perusahaan itu harus memperhatikan apa itu dengan keinginan konsumen. Dan di sini kami telah merangkum apa yang diinginkan konsumen dari drone pertanian. Itu ada 6. Yang pertama itu kinerja alat cepat. Yang kedua, mudah dioperasikan. Yang ketiga, beban alat ringan. Yang keempat, maintenance yang mudah. Kelima adalah tampilan produk yang menarik, dan yang paling terpenting adalah yang keenam, harga yang terjangkau. Dan teman-teman, di sini
kita juga harus memperhatikan dari apa yang diinginkan oleh konsumen. Suatu produsen harus memperhatikan produknya sebelum di launching ke pasaran dapat tidak mencakupi kebutuhan dari konsumen. Bisa kita lihat di sini produsen harus memperhatikan dimensi drone, besar kecilnya drone, daya angkat drone, berapa drone ini bisa mengangkat beban, kecepatan drone dalam memupuk, apakah efektif bila konsumen menggunakan drone ini dapat membantu pekerjaan secepat apa, material angkat ringan yaitu adalah daya tahan lama drone atau suatu produk, daya baterai yang tahan lama, berapa lama drone tersebut dapat beroperasi, penyemprotan secara otomatis ini dan pengatur ketinggian ini adalah salah satu jawaban dari konsumen untuk mempermudah suatu pekerjaan konsumen. Maaf teman-teman, ini adalah dapat mempermudah konsumen. Inilah jawaban dari produsennya. Baiklah, di sini kita lihat ada beberapa tanda. Tanda ini memiliki nilai angka teman-teman. Di sini kami memiliki nilai kepentingan. Cara mencari nilai kepentingan ini adalah dengan cara kita mengalihkan nilai angka yang ada di lambang ini dengan nomor kebutuhan konsumen. Contohnya dari kolom dimensi drone. Nah, kita lihat teman-teman, di sini ada lambang good yang memiliki nilai angka 3 dan very good memiliki nilai angka 9 dan good lagi memiliki nilai angka 3. Itu dikalikan dengan masing-masing dikalikan dengan nilai kebutuhan konsumen teman-teman. Contohnya, ini kan good memiliki nilai angka 3, kita kalikan dengan 1 yaitu adalah 3. Dan di sini ada very good, lambang very good memiliki nilai angka 9, kita kalikan dengan 5. 9 kali 5 adalah 45 teman-teman. Dan di sini adalah good memiliki nilai angka 3, kita kalikan dengan nomor kebutuhan konsumen yaitu 4. 3 kali 4 adalah 12. Setelah kita dapat yaitu adalah 3, 4, 5, dan 12, kita jumlahkan teman-teman. Kita jumlahkan dapatlah nilai kepentingan. Yaitu adalah 60 teman-teman. Sama di kolom daya angkat juga kita mencarinya sama, yaitu di sini memiliki lambang weak atau rendah atau lemah, memiliki nilai angka 1, kita kalikan dengan 5. Berhubung tidak ada lagi lambang di kolom daya angkat ini, yaitu kita langsung masukkan saja nilai angkanya ke sini. Begitupun selanjutnya, ini hampir sama. Di sini ada lambang very good yang memiliki nilai angka 9, kita kalikan dengan 1. Di sini ada lambang good memiliki nilai angka 3, kita kalikan dengan 5. Di sini ada lambang good, kita kalikan dengan 6 juga. Hasilnya yang didapat yaitu adalah 42. Begitupun selanjutnya. Dan di sini ada kolom kompetitor. Teman-teman, di sini kolom kompetitor ini adalah saingan dari perusahaan kita. Namanya perusahaan itu dalam menjual satu produk pasti ada kompetitor 1, kompetitor 2, bahkan lebih dari 2 kompetitornya. Di sini kami memiliki survei kompetitor 1, kompetitor 2 ini dengan lambang ini teman-teman, bulatan dengan titik tengah berwarna hijau dan bulatan titik tengah dengan berwarna merah ini memiliki nilai angka. Nah, nilai angka di sini adalah kinerja alat cepat. Ini kompetitor pertama kami. Ini bagus dia teman-teman, tinggi. Dan kompetitor 2 terkadang weak di sini, memiliki lambang weak artinya rendah 2. Tapi tidak menutupi juga kemungkinan kadang kompetitor ini memiliki hack semua. Produk mereka itu memiliki hack semua, mudah dioperasikan. Kompetitor satunya bagus, kompetitornya bagus. Ini adalah menjadi PR bagi produsen untuk mencetak suatu produk. Selain memperhatikan apa itu kebutuhan konsumen, dia juga harus memperhatikan kompetitornya. Di sini kita bisa lihat saja tampilan produk menarik. Mungkin kenapa kami beli warna merah? Karena kami yakin produk dari drone kami itu lebih menarik dari drone-drone yang ada pada kompetitor kami.
Kompetitor satunya itu kami berikan lambang warna merah, kompetitor 2 kami berikan lambang warna kuning, dan ini B dan N ini adalah nama perusahaan kami. Kita simulasikan adalah perusahaan kami. Selanjutnya teman-teman, di sini ada nilai kepentingan. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana cara mencari nilai kepentingan, dan lambang-lambang ini adalah survei-survei kami. Bagaimana cara menentukan lambang ini teman-teman? Yaitu adalah dengan menghubungkan contohnya kinerja alat cepat dengan dimensi drone. Ini berhubungan atau tidak? Ini berhubungan teman-teman. Berhubungannya bagus atau sangat bagus, atau malah lemah atau malah rendah. Kami di sini mensurvei hubungannya itu adalah bagus teman-teman. Jadi lambang yang ada di sini itu adalah hasil survei dari kami berdua dalam melihat suatu produk. Setelah survei barulah kami dapat menentukan lambang ini. Contohnya tampilan menarik dengan dimensi drone. Ini sangat-sangat berhubungan. Dimensi drone ini adalah yang menentukan produk ini menarik bagi konsumen. Nah, ini sangat berhubungan, kami beri nilai very good teman-teman. Dan di sini tampilan produk menarik dengan daya angkat drone. Ini tidak sinkron teman-teman. Kenapa kami beri lambang weak atau rendah atau lemah ini? Karena ini daya berhubungannya kurang. Kenapa di sini ada kotak kosong? Karena menurut kami mudah dioperasikan dengan dimensi drone ini tidak berhubungan teman-teman. Karena mudah dioperasikan itu berhubungannya dengan penyemprotan secara otomatis, pengaturan kecepatan otomatis itu berhubungan. Kalau dia tidak berhubungan, dia tidak dibuat teman-teman. Itulah yang kami lakukan survei. Dan selanjutnya relatif teman-teman. Relatif ini adalah menunjukkan nilai kepentingan itu diurutkan sebenarnya. Relatif di sini adalah urutan dari nilai kepentingan. Contohnya, di sini adalah nilai kepentingan tertinggi 60 pada dimensi drone. Jadi kami menetapkan karena di nilai kepentingan ini yang paling tinggi 60, di nilai relatif ini dimensi drone memiliki urutan yang pertama. Begitupun selanjutnya. Di sini ada angka 42 pada kecepatan drone memupuk. Di sini di nilai kepentingan yang tertinggi nomor 2 ini kami masukkan relatifnya adalah nomor 2 teman-teman. Ini 42 dengan kolom ketiga 2. Begitupun selanjutnya. Ini adalah urutan nilai 1, 7, 2, 4, 3, 6, 5. Ini adalah urutan dari ini teman-teman. 60, 5, 42, 27, 30, 12, 27. Begitu cara mencarinya teman-teman. Tingkat kesulitan ini kami simulasikan 1 sampai 3 itu masih terbilang mudah, 4 sampai 5 ini terbilang sulit. Contohnya teman-teman, di sini kami berikan nilai 2 yang artinya mudah. Kenapa kami bilang mudah? Dimensi drone ini relatifnya pekerjaannya dikerjakan oleh 1 sampai 2 orang, yaitu tim desain dari suatu produk. Ini dalam membuat rancangan ini teman-teman, yang paling terpenting itu sebenarnya adalah bagian dari perhitungan daya angkat drone. Ini kenapa kami berikan daya angkat drone 4 ini sulit? Karena ini perlu perhitungan. Dari segi engineeringnya perlu perhitungan, dan ini engineering design ini dia hanya menggambarnya nanti. Kenapa kami berikan nilai di sini mudah pada dimensi drone? Karena kami mengalokasikan daya angkat drone ini beda tim yang mengerjakan, engineering perhitungan dan engineering design. Dan di sini sebenarnya kami menempatkan yang paling sulit itu adalah pada daya baterai yang tahan lama. Ini menjadi suatu PR bersama masing-masing. Pada komputer 1, komputer 2 ini belum bisa memenuhi lah apa yang diinginkan oleh konsumen di bidang ini. Kenapa? Karena pada drone teman-teman, daya angkutnya itu terbatas teman-teman. Di sini massa baterai atau berat baterai itu sangat diperhitungkan. Massa baterai pada drone tidak boleh lebih dari 3 kilo satu baterainya. Karena drone ini memakai 2 baterai yang artinya beratnya 6 kilo. Lebih dari situ tidak boleh teman-teman, karena akan dapat mengganggu kinerja alat yang cepat ini. Karena dia kelebihan beban, kinerja alatnya akan sedikit melambat pastinya teman-teman.
Nah, kenapa kami tempatkan ini paling paling susah nomor 5 pada daya baterai ini? Karena belum ada baterai dengan ukuran kecil tapi dapat mengoperasikan drone lebih lama. Baik itu ampernya, baik itu voltnya pasti akan lebih kecil, karena semakin besar bentuk baterai maka ampere dan tegangannya akan lebih besar. Seperti itu teman-teman. Kenapa kami di sini kami tepatkan nomor 5 pada daya baterai yang tahan lama ini, karena itu masalahnya. Target dari survei kami ini ke produk kami yaitu adalah pada dimensi drone itu simple teman-teman. Daya angkat drone, kenapa simple? Ya namanya juga kinerja alat cepat itu harus simple agar dapat ramping bodinya biar dapat bekerja secara cepat. Selanjutnya target kami yaitu adalah 20 liter. 20 liter ini pada daya angkat drone. Di pasaran teman-teman, kisaran drone itu bisa mengangkut 10 sampai 15 liter. Apabila kami dapat membuat alat drone ini 20 liter, kemungkinan besar para konsumen akan beralih dengan produk kami karena kami memiliki daya tampung yang lebih besar di sini. Dan selanjutnya kecepatan drone memupuk. Itu 10 menit per hektar teman-teman, itu target kami. Kenapa seperti itu? Karena di pasaran juga mungkin kisaran 10 menit ini mungkin setengah hektar atau 1 hektar kurang lah. Kami dapat menargetkan melebihi dari produk-produk sebelumnya. Dan yang selanjutnya itu adalah tahan sampai 10 tahun. Apa itu tahan sampai 10 tahun? Yaitu adalah material yang kuat dan ringan. Ini dapat menjadi pertimbangan pada konsumen untuk membeli produk kami. Sekali beli produk kami itu bisa bertahan sampai 10 tahun teman-teman. Jadi daya pakainya lama teman-teman. Dan selanjutnya adalah daya baterai yang tahan lama. Ini kami menargetkan 30 menit. Di pasaran saat ini kebanyakan itu adalah 10 sampai 15 menit suatu baterai dapat mengoperasikan drone. Dan kami ini memiliki target satu baterai itu adalah bisa mengoperasikan drone selama 30 menit. Selanjutnya adalah penyemprotan secara otomatis. Di sini kami menargetkan secara tepat dan cepat. Kenapa? Karena inilah yang sangat dibutuhkan oleh konsumen, yang memudahkan pekerjaan mereka. Mereka tidak perlu lagi menyemprot secara manual, ditungguin itu tidak perlu lagi teman-teman. Tinggal memasukkan program pada drone, lalu isi pupuk ke drone, itu drone diprogram dan itu bisa berjalan sendiri dronenya, tanpa harus mereka mengangkat-angkat, tanpa harus mereka menungguin mengoperasikan dengan remote, itu sudah tidak lagi teman-teman. Begitupun dengan pengatur ketinggian otomatis, ini juga sangat dibutuhkan oleh para konsumen, karena kebanyakan drone itu dia bisa menyemprot secara otomatis tapi ketinggiannya masih secara manual. Di sini produk kami akan ketinggiannya itu akan menyesuaikan dengan tingginya tanaman, dengan kecepatan angin pada saat pengoperasian drone, itu kami dapat secara cepat dan tepat nanti ketinggiannya, karena dia bisa menyesuaikan. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah di sini kami akan membuat grafik dari QFD kami. QFD itu kami harus membandingkan produk kami ini kedepannya akan seperti apa dengan kompetitor 1, kompetitor 2, bahkan nanti kalau ada 3 kita masukin juga di sini sampai 3, karena kami surveinya hanya 2 kompetitor. Dan ini B dan N ini adalah perusahaan kami. Kami simulasikan seperti perusahaan kami. Di sini kami memiliki urutan 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, drone kami ini memiliki urutan pertama dari dimensi drone yang simple dan ramping. Ini kami memiliki urutan pertama. Dan kita lihat selanjutnya grafik kami selalu menaik. Karena mungkin nanti dapat bersaing di pasaran, grafik kami ini menaik nih di sini. Kita bisa lihat sama-sama. Dan sebelum turun pada saat nomor 4 ini, kami akan melakukan pembaruan di sini teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya akan saya kembalikan kepada rekan saya, Nata Adi Chandra. Oke, baiklah. Mungkin cukup sampai di sini presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.